Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Sobat RSU, selamat datang kembali di RSU Talk. Kita ketemu di episode kedua hari ini. Luar biasa, kemarin padahal baru banget launchingnya episode pertama ya, gercep banget langsung lanjut episode kedua nih dok. Alhamdulillah. Ini doanya semoga bisa terus istiqomah menyampaikan info-info tentang kesehatan yang terupdate atau yang mungkin lagi dibahas di sekitar kita. Perkenalkan, saya Dr. Anin. Di sini udah hadir bersama kita dokter spesialis anak, guru saya. Beliau ini senang banget berbagi ilmu ya. Udah sering kali jadi pembicara di sana sini. Alhamdulillah kita kebagian nih untuk mengundang beliau hari ini. Selamat datang Dr. Arum. Halo sobat RSU. Ya, jadi Dr. Arum ini, halo, saya hai dulu dong. Dokter Arum ini merupakan dokter spesialis anak konsultan neonatologi ya dok ya, yang megang NICU di RSU nih. Apa kabar dokter, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, padat banget ya dok jadwalnya. Enggak juga sih. Lebih padat dari saya lah ya dok. Oke nih, tadi kita udah singgung nih sedikit podcast kita maunya bawa tentang yang terupdate gitu. Nah kebetulan tanggal 17 nanti kita mau ngadain atau mau merayakan Hari Prematur Sedunia. Jadi ini pas banget nih mau Jumat nanti ngadain, kita mau bahas tentang prematur hari ini ya dok ya. Nah spill sedikit nih dok, nanti kita Prematur Day isinya mau ngapain aja sih? Ya ini sebetulnya untuk supaya kita semua ini lebih aware bahwa kita ini di tengah-tengah kita ada makhluk-makhluk yang spesial ya, jadi supaya kita sadar akan tantangan dan beban kelahiran prematur ini ya, baik untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk rumah sakit dan secara global juga. Jadi untuk meningkatkan kesadaran ya dok, baik untuk orang tua maupun tenaga kesehatan. Betul. Karena bayi-bayi prematur ini udah punya hak sejak dalam kandungan ya dok sebenarnya. Ya, jadi ya kita menghormatin hak hidup setiap insan. Betul. Terutama bayi prematur. Luar biasa sekali. Merinding. Oke deh, langsung kita mulai aja ya dok. Mungkin apa tuh? Ada segmen ya, kita namanya bener nggak sih? Gitu. Tapi sebelum masuk ke segmen, mau dijelasin sedikit dong dok tentang bayi prematur. Sebenarnya apa sih bayi prematur itu? Ya, bayi prematur itu artinya bayi yang lahir sebelum kehamilannya mencapai 37 minggu ya. Jadi lahir sebelum waktunya ya. Jadi karena belum waktunya lahir, artinya organ-organ tubuhnya ya belum matang ya, jadi mudah terpapar oleh kondisi-kondisi yang bisa membahayakan tubuhnya gitu. Jadi lahir sebelum waktunya ya dok, dimana harusnya matang di dalam kandungan, tapi karena satu dan lain hal lahir, jadi lahir dengan kondisi tersebut. Nah untuk bayi prematur sendiri ini ada pembagiannya nggak sih dok? Mungkin berusia kehamilan berapa minggu, sangat prematur bagaimana? Jadi menurut usia gestasi ya, usia kandungannya ada sangat prematur ya, kalau kurang dari 28 minggu ya, atau prematur kalau kurang dari 37 minggu tadi ya, atau dari berat badannya nih ya, berat badan amat sangat rendah kalau kurang dari 1000 gram, sangat rendah kalau kurang dari 1.500 ya, atau BBLR aja kalau kurang dari 2.500 gitu. Jadi ya variasinya sebetulnya sangat banyak ya, sangat lebar gitu ya, dari yang amat prematur sampai yang late preterm, hampir matur ya dok, udah mendekati 37 minggu ya dok. Jadi macam-macam nih prematur, ternyata juga ada golongan, ada pembagiannya, ada tingkatannya gitu. Nih, yang pertama, bener nggak sih pecahnya ketuban merupakan satu-satunya alasan bayi lahir prematur? Bener nggak dok? Sebetulnya sampai saat ini masih belum jelas banget nih kenapa seorang bayi bisa lahir prematur ya.
salah satu dari kemungkinan penyebab persalinan prematur ya ini ketuban pecah dini atau ketuban pecah lebih awal. Ya. Walaupun sebetulnya banyak faktor yang lain ya, yang faktor yang tersering itu misalnya infeksi ya atau komplikasi kehamilan pada ibu yang hamilnya. Jadi ibu hamil mengalami komplikasi sehingga berisiko melahirkan bayi prematur. Tapi banyak lagi penyebab lain, misalnya kehamilan ganda atau kembar ya. Kemudian ibu-ibu yang mungkin nutrisinya kurang ya, jadi risiko persalinan prematur dan berat badan lahirnya juga kurang ya. Yang lain ya tadi komplikasi kehamilan seperti ibunya mengalami perdarahan, hipertensi ya atau kejang ya yang kita sering kenal istilah eklamsi ya. Atau paparan asap rokok. Tuh. Ya, bapak-bapak nih. Nah, rokok enggak? Bapak-bapaknya cuma satu soalnya di sini. Rokok ini selain ya mengganggu kesehatan perokoknya, ayahnya misalnya, ibunya, juga bayi yang di dalam kandungan ya. Yang lain ya obat-obat ya, bukan obat-obat vitamin ya, maksudnya obat-obat nafsa ya. Jadi narkotik ya, itu juga pengaruh. Atau mungkin faktor bayinya sendiri ya. Bayinya memang sudah ada gangguan atau cacat bawaan, jadi itu membuat bayi lahir lebih cepat. Jadi sebenarnya banyak ya dok, dari faktor ibu, dari faktor lingkungan, dari faktor janin, itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi atau bisa lahir prematur. Betul. Gitu ya dok. Cuma memang yang paling sering kita dengar ya ini ya dok. Masyarakat luas lebih taunya, oh gara-gara pecah ketuban jadi prematur gitu. Stres bisa nggak sih dok kalau kenapa? Stres. Nah iya itu ya, jadi stres psikis atau stres fisik ya, ibu-ibu yang kecapean ya memicu kontraksi dini ya, kontraksi prematur ya. Kebanyakan kan kita kasusnya kemarin baru jalan-jalan terus kontraksi lahir deh bayinya gitu. Betul, atau ibunya kecapean lagi belanja-belanja nih untuk persiapan persalinannya malah kasihkan ya dok lahir duluan. Iya gitu. betul, kemarin ada ya salah satu faktornya itu. Jadi harus tetap aktivitas boleh, tapi ingat istirahat ya secukupnya, terus dijaga juga moodnya tetap happy nih para suami-suaminya ya dok ya. dijaga ya bapak ya. Oke, selanjutnya. Bener nggak sih dok, ibu yang masih remaja rentan melahirkan bayi prematur? Nih kayaknya lagi banyak ya, banyak. Kita ngerawat ibunya kebanyakan remaja semua ya. Jauh lebih muda dari saya kayak gitu. Iya, bayi-bayi kita kebanyakan yang dirawat tuh BBLR ya, kemudian prematur, dan ibu-ibunya ternyata remaja lagi semua. Banyak, dok. Remaja iya, ya jadi memang remaja itu kan sebetulnya masih tumbuh ya. Remaja itu kan masih tergolong anak ya. Kalau anak tuh kan sampai 18 tahun masih tergolong anak nih. Nah, remaja itu masih tergolong anak ya. Jadi khasnya anak itu adalah tumbuh kembang. Dia masih tumbuh dan masih berkembang gitu. Jadi ibunya lagi tumbuh nih. Sementara di dalam tubuhnya ada yang lagi tumbuh juga. Jadi nutrisi yang diperoleh ibu terbagi dua nih. Rebutan, untuk ya? Ibunya sendiri tumbuh dan untuk bayi yang di dalam kandungannya tumbuh ya. Jadi nutrisi bagi dua malahan. Ibunya dapat separuh, bayinya yang di dalam kandungannya separuh gitu ya. Jadi pasti akan rebutan nutrisi ya. Jadi yang pertama itu, yang kedua remaja itu ya tadi masih dalam proses pertumbuhan, termasuk organ reproduksinya. Jadi organ reproduksinya belum matang juga ya. Belum matang, organ-organnya belum sempurna, harus sudah berfungsi gitu. Jadi sedikit atau banyak akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang di kandungnya. Dan juga kebanyakan kan memang belum siap ya secara mentalnya dok, terutama ya. Mentalnya belum siap, belum sadar untuk ANC ya. Perawatan kontrolnya jadi nggak aware ya dok, kontrol kehamilannya, terus dari asupan makanannya gitu juga belum sadar bahwa ini perlu untuk bayinya. Bahkan mungkin
malah nggak pernah kontrol. Iya, sering ketemu kita banyak kayak Iya, gitu ya dok, kan nggak pernah ANC sama sekali, nggak pernah kontrol, tahu-tahu Iya. udah harus Jadi- melahirkan, bayinya prematur, jadi kaget semua ya dok. Belum Betul. siap mental. Jadi, ya risiko untuk persalinan prematur ya ibu-ibu yang masih remaja-remaja ini. Karena itu tadi dia dok, nutrisinya yang pertama, kemudian juga kesiapan organ reproduksinya juga Betul. belum siap. Kemudian ada ini juga ya dok, risiko untuk komplikasi kehamilan juga ya kalau. Nah, itu juga risiko tinggi tuh karena ya hormon-hormonnya, ya metabolismenya masih belum siap secara sempurna untuk melahirkan atau hamil ya. Jadi biasanya kondisi seperti eklamsi itu banyak terjadi pada bayi eklamsi, maaf kejang ya, kejang atau keracunan kehamilan ya. Itu sering pada ibu-ibu yang masih remaja. Jadi udah bahaya untuk ibunya, bahaya untuk janinnya juga gitu. Jadi kalau bisa, iya nanti dulu lah ya dok. Gitu. Yang remaja-remaja jangan dulu ya. Masih remaja gak sih ini? Remaja apa nih, episode keberapa remajanya? Gitu, jadi ya nanti dulu lah ya gitu. Nah, itu sebenarnya perlunya ini pendidikan di sekolah ya. Sekolah SMP, remaja tuh kan SMP SMA ya. Jadi mungkin di situ mungkin bisa diselipkan tuh pendidikan reproduksi ya, reproduksi wanita. Apalagi itu ya dok, masa kalau udah hamil melahirkan otomatis sekolah juga jadi tertunda. Betul, selesai sudah. Sudah ngurusin anak kan. Aku juga belum ngerasain. Selanjutnya, bener nggak sih dok, bayi prematur memerlukan susu formula untuk mengejar perkembangannya? Karena kayaknya banyak banget nih dok yang awal-awal udah duluan nanyain, boleh nggak nih kasih sufor, padahal belum dicoba untuk pra-ASI gitu, bahkan gimana dok? Ya ini iklannya lebih ini ya, gencar ya dok? Gencar, iya. Ya sekali lagi bahwa yang namanya ASI itu tidak ada duanya ya, sedemikian sempurnanya yang namanya air susu ibu ya. Kalau kita mau pejuang ASI. Iya, kalau kita mau membeberkan istilahnya keuntungannya, kerugiannya tuh nggak ada kerugian, semuanya keuntungan ya. Jadi terutama untuk bayi prematur ini juga kita benar-benar mempromosikan ASI ya. Tetap yang namanya ASI yang terbaik untuk bayi gitu, apalagi bayi prematur ya. Dari segi apapun ya, dari segi ibunya ya kan dia bonding ya, kemudian isinya, nutrisinya ada anti bakteri ya, pokoknya nggak ada kekurangan. Iya, cara psikis, cara fisik semuanya nggak ada kekurangannya ASI itu. Paket lengkap lah, komplit ya. Jadi yang terbaik ASI itu ya. Kalau nggak ada ASI misalnya awal-awal belum keluar, boleh diberikan ASI donor ya. Ada ASI ibu lain yang kebetulan produksinya banyak melimpah, bisa didonorkan ke ibu yang masih belum keluar ASI-nya ya. Dan sebetulnya ASI ini sudah mencukupi ya sebetulnya ya, terutama untuk bayi prematur, karena kita tahu bahwa awal-awal kelahiran itu ASI ibu itu kalorinya tinggi sekali ya, sesuai untuk tumbuh yang tumbuh kejar bayi prematur ini ya. Jadi udah sesuai lah, Tuhan sudah membuat sedemikian rupa bahwa kebutuhan bayi itu terpenuhi dengan ASI. Cuman masalahnya adalah ASI yang kalori tinggi ini biasanya hanya ada di 2 minggu pertama ya. Jadi setelah 2 minggu ASI yang namanya tadi ASI prematur akan berubah menjadi ASI matur atau ASI yang untuk bayi cukup bulan kalorinya. Kandungannya udah berbeda ya dok? Kandungannya udah berbeda gitu. Sementara kebutuhan bayi masih tetap tinggi ya. Jadi di situ tempatnya untuk kita menambahkan kalori ASI. Yang kita sering tahu ada yang namanya HMF ya, Human Milk Fortifier, penambah kalori ASI. Jadi kalori ASI yang mungkin sudah mulai berkurang ya, bisa ditambahkan lagi sehingga kalorinya tetap tinggi, sehingga bisa mengejar atau memenuhi kebutuhan kalori untuk bayi yang sedang tumbuh kejar ini. Makanya ASI plus HMF ya.
Tapi ya kalau misalnya ternyata dengan ASI plus AMF atau malah tidak ada tersedia ASI, ya mau nggak mau pakai susu formula ya nggak ada masalah. Cuman ya itu dibandingkan ASI pasti ada sedikit kekurangan ya, tidak sama ya. Yang terutama dari segi antibody ya, itu yang nggak ada ya dok, nggak mungkin ada ya, nggak ada karena proses produksinya ya. Ya kalau untuk susu formula, ada susu formula yang standar, ada susu formula yang untuk khusus berat badan lahir rendah, ya silakan aja dipilih ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau ternyata dengan susu standar pertumbuhan berat badannya bagus, ya dilanjutkan saja. Misalnya dengan susu standar yang kalorinya 67 kilokalori per 100 cc itu tidak berhasil menaikkan berat badan, mungkin bisa dipikirkan untuk memakai susu formula yang kalorinya BBLR tadi ya. Atau sekarang malah ada susu formula yang kalorinya 100 kilokalori per 100 cc, itu udah tinggi banget. Atau ada yang 120. Ada lebih tinggi lagi ya dok, udah ya. lebih baru Cuman lagi memang, mungkin nanti ya, bukan untuk awal-awal. Jadi awal-awal tetap pakai ASI ini nomor ASI 1 kalau bisa ASI. Tapi kalau memang terpaksa banget tadi nomor 2 pilihannya ASI donor, tetap ASI sebenarnya ya, tapi ASI donor. Kemudian yang ketiga ditambahkan dengan HMF. Kemudian yang terakhir baru kalau tidak ada pakai support. Tapi susu formula juga bermacam-macam ya. Jadi sebaiknya konsul dulu sama dokter spesialis anak untuk pemilihan supportnya dan juga untuk jumlahnya yang diberikan sesuai dengan target tumbuh kejarnya ya dok ya. Gitu. Jadi tujuannya ya supaya tidak ada efek samping, kemudian tujuan untuk peningkatan berat badan terutama bisa tercapai. Aku boleh nanya nggak sih sekalian? Boleh ya? Boleh. Kalau ASI donor tuh dok, kalau mencari ASI donor sebaiknya nyari usia anak yang usianya tidak jauh juga atau gimana dok? Misal anak kita usianya 2 bulan, mau cari ASI donor yang usianya 2 bulan juga atau boleh yang usianya lebih dari? Ya, jadi ya itu ASI itu kan sebetulnya tergantung juga dengan asupan makanan dari ibunya ya. Ibunya yang kalau ibu yang sedang menyusui itu mungkin asupannya kurang ya, tentu kalori di ASI-nya jadi sedikit juga ya. Terus kemudian makin hari ya, misalnya kalori ASI ibu-ibu yang 1 bulan dibandingkan kalori ASI ibu-ibu yang 6 bulan, 9 bulan, setahun malah udah itu beda ya, beda banget. Jadi yang lebih muda ini harusnya kalorinya lebih tinggi ya. Jadi kalau bisa, kalau kita memang mau benar-benar digantikan oleh ASI donor, dicari yang kalori ASI masih tinggi. Yang masih awal-awal ya dok, jadinya. Karena kalorinya masih tinggi tadi ya dok. Masih tinggi. Oke. Gitu. Pejuang ASI. Next. Nih. Bener ya sih bayi prematur pasti masuk inkubator? Karena kan ini banget ya dok, kalau masuk NICU, ini pasti inkubator nih, harus inkubator. Gimana dok? Ya, tadi kita udah sedikit bahas ya bahwa yang namanya bayi prematur itu kan luas ya range-nya ya, dari yang tadi yang 1000 gram sampai yang mungkin 36 minggu itu kan masih termasuk prematur juga ya, tapi beratnya mungkin udah 2400 atau malah tidak BBLL lagi ya, udah 2800 misalnya ya. Jadi sebetulnya inkubator itu apa sih? Inkubator itu kayak tempat tidur bayi sebetulnya ya, tapi didesain khusus sehingga bisa memberikan kehangatan. Kemudian inkubator yang terbaru ada fitur-fitur canggihnya nih, misalnya ada tambahan blue light terapi gitu ya, atau ada tambahan pemeriksaan tanda vital ya, seperti oximeter untuk memeriksa gitu, kadar oksigen, kemudian memeriksa tanda denyut jantung, atau ada timbangannya gitu ya. Jadi fiturnya udah lebih lengkap. Semakin lengkap ya dok. Iya. Udah banyak banget macamnya jenisnya ya. Jadi memang yang bayi-bayi yang membutuhkan fungsi dari inkubator saja yang memang kita berikan. Kalau bayinya udah stabil dengan udara kamar ya, misalnya berat badan udah 2000, dia dengan suhu
ruang yang 26, 27 itu bisa ya nggak perlu inkubator lagi. Gitu. Jadi sesuai indikasi ya dok, nggak semua bayi prematur langsung masuk inkubator. Betul. Jadi yang perlu dari fitur-fitur yang ada dan juga sesuai berat badan juga ya dok. Iya. Kalau tidak prematur tapi ada indikasinya juga bisa berarti ya dok? Ya, jadi kan tadi bahwa inkubator tuh kayak tempat tidur bayi gitu, tapi di desain khusus ya. Bayi-bayi yang mungkin perlu bantuan nafas seperti pemberian ventilator, alat bantu nafas gitu, supaya lebih stabil ya, suhunya bisa diatur, itu ya kita walaupun tidak prematur ya, saya cukup bulan 3 kilo, tapi dia perlu ventilator, kemudian ada infeksi misalnya, atau bayi dengan sepsis yang hipotermi ya, maksudnya yang suhunya rendah gitu ya, kita bisa stabilkan di ruang atau di alat yang namanya inkubator. Jadi bisa dipakai siapa aja yang perlu. Inkubator. Kalau bayinya harus pulang nih dok, nanti orang tuanya nanyain di rumah gimana dok, nanti kedinginan di rumah nggak ada inkubator, gimana nih dok solusinya? Iya. Gimana bu ibu? Gimana bu ibu? Pakai apa di rumah? Boleh buat apa? Kalau pakai air hangat di rumah boleh nggak dok? Diapain, dicemplungin? Pakai botol di air hangat sampingnya. Oh, dikompres. Gimana dok? Boleh nggak dok? Iya. Air hangat pakai lampu ayam. Lampu ayam. Ya, jadi kita ada metode ya yang sebetulnya gampang banget, nggak perlu masak-masak air, masukin botol ya, terus nggak perlu juga pakai lampu-lampu kayak ayam ya. Apa? Dikasih Yang mau lampu. netesin ayam. Ya, jadi untuk mempertahankan suhu tubuh bayi prematur, bayinya cukup dipeluk dalam artian metode kangguru ya. Istilahnya jadi kulit bayi dan kulit ibu bersentuhan ya, skin to skin contact ya. Jadi bayi akan mendapatkan kehangatan dari suhu ibu. Ya, jadi tidak perlu pakai air panas yang diletakkan di botol, ditaruh di samping kanan bayi ya. Itu kan kalau lagi mendidih itu kan suhunya 100 derajat. Ya, panas banget. Sementara kan bayi terpengaruh suhu lingkungan ya. Kalau suhu lingkungannya tinggi nanti bayinya jadi panas. Kemudian dalam waktu 20-30 menit air di botol itu sudah dingin lagi. Nanti bayi dingin juga karena terpengaruh lingkungan. Nah, nanti ibunya ganti lagi botol lagi ya. Nanti kondisi gitu terus naik turun jadi kondisi bayinya malah nggak stabil. Yang ada kalau suhunya nggak stabil nanti bisa macam-macam masalahnya, pendarahan otak lah segala macam ya. Jadi tidak dianjurkan untuk memberikan lingkungan yang hangat itu dengan cara seperti itu. Apalagi dengan lampu ya. Lampu diletakkan di dekat bayi ya. Kalau lampu itu berapa suhunya ya? Ya, tapi bukan masalah panas itu. Nanti kalau kena luka bakar. Iya dong. Nah, tubuh bayi prematur itu kan kulitnya masih tipis ya. Jadi kalau luka bakar bisa langsung nembus tulang tuh. Ya, udah luka bakar derajat berapa tuh? Ya, belum lagi mata itu akan terpengaruh oleh sinar ya. Jadi mungkin ya retinanya belum matang ya, nanti rusak karena sinar ya, jadinya retinopati ya, prematurity ya, yang sering terjadi pada bayi prematur. Jadi cukup sesederhana skin to skin contact dengan metode kangguru ya dok. Cuma butuh selendang, kain sama topi bayi, kaos kaki gitu. Jadi bayinya nyaman juga, ibunya juga nyaman ya, bayinya nggak stres. Kalau nggak stres jadi mengurangi fase menangis ya, energinya nggak banyak keluar ya, jadi kenaikan berat badannya lebih cepat ya. Ibu nyaman nih deket bayinya ya. Ibu kalau deket bayi nyaman kan ya? Nyaman ya bu? Nyaman ya bu? Saking nyamannya kalau lagi nyusuin tidur. Kebablasan, ikut tidur. Iya, jadi ibunya nyaman. Ibu yang nyaman tidak stres, produksi ASINya berlimpah gitu ya. Jadi kayak simbiosis mutualisme ya. Jadi bayinya nyaman, bayinya hangat, terus kenaikan berat badannya juga cepat ya. Dan kalau kenaikan berat badan cepat, daya tahan tubuhnya juga meningkat ya, tidak gampang sakit ya gitu. Oke, baik, cukup jelas ibu-ibu. Kita lanjut.
Nah, oh ini contohnya nih. Penerapan metode kanguru yang kita lakukan di NICU RSU Tangsel ya dok. Kita biasanya minimal 3 jam ya kalau di. Ya sebetulnya kalau untuk metode kanguru ini bisa continue ya terus-terusan sepanjang hari. Cuman kan rumah sakit kita belum bisa fasilitasinya. Jadi yang intermittent aja ya 3 jam saat ibunya datang sambil metode kanguru sambil berlatih menyusu ya. Ibunya sekalian memahami ya sifat-sifat bayinya. Oh gini kalau nangis, oh gini. Jadi belajar lagi. Nanti, jadi bayi ibunya juga makin siap gitu untuk merawat bayi pada saat pulang nanti gitu. Oke. Next. Selanjutnya, ini bayi prematur membutuhkan vitamin A setiap hari nggak nih dok? Ya, jadi ya sebetulnya kebutuhan nutrisi itu bukan hanya vitamin A ya, ada makronutrisi atau makronutrien, mikronutrien. Ya makronutrien kayak karbohidrat, protein, lemak ya, mikronutrien ya seperti vitamin-vitamin ya, mineral ya. Jadi sebetulnya setiap hari kita perlukan ya, tapi dalam jumlah tertentu ya. Jadi kalau khusus untuk vitamin A sendiri itu penelitiannya usia bayi ya kurang dari 6 bulan itu kebutuhannya sekitar 1000 international unit per hari ya. Tapi itu didapat dari ASI ya, udah dari ya, susu gitu udah cukup. Cuman untuk suplementasi saat ini di Indonesia memang diprogramkan untuk pemberian vitamin A ya. Untuk kurang dari 1 tahun itu antara 6 sampai 12 bulan itu yang biru ya. Biru ya, kapsul vitamin A yang biru yang 100.000 international unit. Nah nanti kalau yang di atas tahun ya itu ada kapsul vitamin A yang merah ya yang isinya 200.000 international unit. Itu diberikan biasanya tiap bulan Februari ya sama November ya. Sama ya. Agustus tapi yang tahun ini mundur ya dok ke November karena ada. Ya silahkan kalau misalnya punya kelewatan nggak? Silahkan datang ke klinik terdekat, fasilitas kesehatan terdekat untuk ya. minta vitamin A ya. Iya. Oke, selanjutnya Masih banyak nih. nggak dikit lagi dok. Ini bayi prematur boleh nggak dipegang atau digendong? Tadi sebenarnya udah dibahas dikit ya dok ya. Iya, justru kalau dulu kan mitos ya jangan banyak digendong nanti bawa tangan. Tangan nenek. Iya. Justru sebetulnya di sini kita malah justru sebanyak mungkin bayi diberikan rangsangan ya dengan dipeluk, dicium ya, dibelai ya, itu akan merangsang saraf-saraf dan itu akan meningkatkan atau menstimulus otak untuk lebih berkembang dan nantinya tumbuh kembangnya lebih bagus gitu. Jadi biasanya kalau digendong, dipeluk, dicium itu kan ibunya juga selalu jadi interaksi ya, dok? Berinteraksi ya. Selain itu ibunya mungkin baca menyanyi atau mendoakan ya atau sholawat yang kalau kita lihat ibu-ibu yang sedang melakukan metode kanguru ya, jadi itu merangsang pendengarannya gitu. Kemudian kontak ibu dan bayi juga kan matanya melihat bayi ya, jadi akan merangsang keluarnya ASI gitu. Jadi sebetulnya untuk ibunya juga atau untuk bayinya juga ada keuntungan dua-duanya. Jadi boleh banget nih digendong ya. Apalagi kalau masih kurang dari 1.800 itu ya gendongnya dengan cara metode kanguru tadi. Justru lebih banyak manfaatnya ya dok. Iya. Ternyata. Jadi jangan takut-takut buat gendong. Gendongnya yang benar kalau bayi prematur ya tadi metode kanguru. Kalau mau dipegang boleh, tapi kan bersih ya, cuci tangan gitu. Jadi bayinya tidak terpapar. Nah, suka takut-takut tuh dok pasti di rumah bayinya kecil, takut cara gendongnya gimana? Ya itu tadi dengan metode kanguru ya dok yang aman. Biasanya sih kita kalau mau memulangkan bayi itu udah jelaskan kan, paling tidak 3 hari terakhir ibunya harus sudah benar-benar merawat bayi ya, supaya kalau di rumah tidak bingung lagi. Gitu. Jadi udah terbiasa. Selain itu bayinya juga udah terbiasa nih dengan ibunya udah ya. Kenal lagi ya dok. Udah kenal lagi, jadi nggak bingung siapa nih gitu ya. Bayinya nggak stres gitu ya. Nanti minumnya susah lagi gitu. Oke, ini terakhir nih dok kayaknya. Terakhir.
Ini yang sering dikhawatirkan sama bayi-bayi yang ibu-ibu yang punya bayi-bayi prematur. Nanti kedepannya akan kesulitan nggak sih dok saat dia mulai sekolah untuk belajarnya bagaimana? Ya, sekali lagi tadi prematur itu kan luas ya. Dari tadi yang amat sangat prematur, kalau di Indonesia paling survive itu di 25-26 minggu ya. Sampai tadi sebelum 37 minggu itu masih dianggap prematur ya. Pada prinsipnya sih semakin kecil, semakin tidak matang, semakin berisiko untuk terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Makanya kita harus nilai nih, follow up terus. Ada masalah apa di bayi ini ya. Jadi gini, kita biasanya di ilmu kesehatan anak ada follow up bayi resiko tinggi ya. Bayi prematur tuh bayi resiko tinggi. Jadi harus dikontrol terus, hari ini ada masalah apa, hari ini ada masalah apa gitu, supaya nanti tidak berlanjut ya gangguan pertumbuhan dan perkembangannya. Ada yang bisa kita intervensi lebih cepat, lebih dini gitu, supaya nggak tambah berat gitu. Misalnya kenaikan berat badannya nih awal-awal kok nggak adekuat gitu, makanya kita bisa lebih segera melakukan intervensi. Jadi harus follow up secara berkala ya Betul. dok, untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya. Betul. Karena pertumbuhan juga nanti akan mempengaruhi perkembangan Betul. dari otaknya dan Iya. juga motoriknya mungkin dan lain-lain ya dok. Ke polianak biasanya diukur itu ya dok, pakai grafik? Iya, jadi untuk tumbuh kembang itu kan kita periksa pertumbuhannya ya, pertumbuhannya dari berat badan, tinggi badan, lingkar kepala ya. Kemudian untuk perkembangannya kita bisa isi ya screening perkembangannya ya, misalnya pakai Denver atau KPASP gitu. Banyak ya, nanti silahkan nih ibu-ibu yang punya bayi yang pernah prematur ya, kalau kontrol nanti kita akan lihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi harus Mudah-mudahan sih semuanya normal ya. Jadi setelah pulang dari DICU perjuangannya belum berakhir ya Belum, dok. ya. Masih ada 1000 hari pertama ya dok yang harus dikejar. Jadi sampai ya ini mungkin pasca perawatan intensive care stabil nih, tapi masih bisa nih nanti di usia 2 bulan ada masalah, bisa pneumonia, yang itu bisa mempengaruhi pertumbuhan perkembangan juga. Jadi pertumbuhan perkembangan bukan cuman yang dinormalkan di NICU juga gitu. Jadi setelah itu masih banyak PR-nya. Masih banyak PR-nya. Iya. Jadi harus ibu-ibu yang punya bayi prematur harus semangat, harus telaten, jangan menyerah. Gitu. Oke, udah sampai di akhir nih kita, Dokter Arum. Terima kasih banyak. Banyak banget pelajaran-pelajaran yang bisa diambil untuk nanti mungkin bekal juga ya. Ya semoga nggak prematur ya bayi lahir. Tapi udah punya bekal. Bermanfaat. Kalaupun memang punya bayi prematur ya jangan khawatir ya, kita usaha bersama-sama. Terima kasih banyak Dokter Arum sudah menyempatkan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya dengan materi atau tema yang berbeda. Ya. Apa sih? Kenapa sih? Kok jadi takut? Oke, gitu. Sehat-sehat semuanya, Dokter Arum sehat-sehat. Mau pesen jangan lupa doain saudara kita yang lagi jauh di sana yang lagi kesulitan ya, sempatin kasih doa bantuan semampunya. Jangan lupa ikutin RSU Talk selanjutnya. Dadah. Oh ya, itu dulu apa jadinya apa? Oh ya, salam sehat, selamat beraktivitas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi